Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Anda semua. Untuk sahabat pembelajar, kita melanjutkan pembahasan tentang belajar menggunakan NLP Tools dalam rangka meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi. Di video-video sebelumnya sudah kita bahas tentang uh, NLP Tools tadi, baik yang terkait dengan bagaimana membangun rapport building, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan metafora. Itu dalam bentuk contoh ya pada waktu itu. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pada bagaimana menggunakan PAK, visual, auditory, dan kinestetik. Untuk memahami tentang PAK sendiri, mungkin saya perlu menjelaskan tentang bagaimana cara kerjanya. Mekanisme ini terkait dengan mekanisme cara otak kita bekerja. Jadi komunikasi itu sangat-sangat bergantung pada bagaimana cara kerja otak kita yang bisa kita pelajari, kemudian tentu saja kita optimalkan kalau kita sudah mengetahuinya. Pada slide digambarkan di sini sebuah gunung es ya. Sebuah gunung es yang menggambarkan atau sebagai analogi dari otak kita sendiri. Itu di bagian puncaknya, jadi seperti gunung es yang terlihat di permukaan adalah puncaknya, ya kan? Puncak gunung es. Tapi yang terbesar dari gunung es adalah berada di bawah permukaan yang tidak tampak. Begitu juga otak kita. Otak kita itu minimal terbagi dua ya. Satu yang disebut dengan conscious mind, berpikir sadar. Nah, itulah yang nampak di permukaan. Kemudian yang di bawahnya, yang terbesar sebenarnya adalah berpikir bawah sadar. Ya. Bawah sadar atau di luar sadar. Saking besarnya pikiran bawah sadar ini, dikatakan bahwa dia menguasai diri kita, tubuh kita, fisik kita, apalagi pikiran-pikiran kita, terutama sebesar 88%. 88% seluruh fisik kita, tubuh kita, dan batin kita dikuasai oleh yang pikiran bawah sadar ini. Dan sisanya 12% baru pikiran sadar. Sering orang menyebut bahwa kita itu sebenarnya yang namanya benar-benar berpikir itu tidak semuanya kita menggunakan otak. Rupanya ada benarnya. Karena memang yang kita sebut berpikir sehari-hari itu adalah menggunakan otak. Atau berpikir sadar kita 12%. Nah, apabila ini kita buat horizontal, maka yang disebut conscious mind atau berpikir sadar inilah yang kita kenal dengan otak kiri. Ya. Dan yang unconscious mind atau berpikir bawah sadar itu disebut otak kanan. Pertanyaannya, apakah Anda sering menggunakan otak kiri? Lebih sering menggunakan otak kiri atau otak kanan? Tidak gampang menjawabnya ya, bukan? Karena memang kedua-duanya sehari-hari ya bekerja, karena dia adalah sebuah mekanisme. Kita lihat apa yang dikerjakan oleh conscious mind. Itu ada yang nampak di permukaan. Tindakan kita, sikap kita, perilaku kita, dan
logika-logika yang kita gunakan itu menggunakan conscious mind. Jadi mempermudah pertanyaan tadi, Anda lebih menggunakan otak kiri atau lebih banyak menggunakan otak kanan dalam berpikir. Sudah mulai terjawab, ya kan? Kalau kita sering menggunakan atau mengandalkan logika-logika saja, berarti itu tadi, kita lebih banyak menggunakan otak kiri. Tapi apabila disertai dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang berada di luar logika, maka kita menyertakan otak kanan dalam pertimbangan, dalam setiap keputusan misalnya. Baik, nah sekarang apa yang dikerjakan oleh unconscious mind pada diri kita yang tadi 88%? Di unconscious mind atau disebut UM ini atau bawah sadar ini, disitulah terdapat emosional. Emosi-emosi kita, baik negatif maupun yang positif, ada di sana. Yang kedua adalah belief system. Ya, belief system adalah sistem keyakinan dasar kita. Anda diberi obat misalnya oleh seorang dokter untuk mengobati sakit Anda. Kalau secara logika, secara medis, kita menyembuhkan penyakit kita dengan obat yang tentu saja sudah teruji, obat itu menyembuhkan orang lain. Atau diciptakan dengan dukungan-dukungan riset dan sebagainya, itu menyembuhkan sakit Anda. Tetapi kalau Anda mengkonsumsi obat itu tanpa keyakinan bahwa Anda sembuh, maka obat itu tidak bekerja. Ingat, 88% bawah sadar kita yang lebih berpengaruh terhadap tubuh kita. Yang ketiga adalah values. Values adalah nilai-nilai. Ya, nilai-nilai. Etika, norma, moral, akhlak, dan sebagainya. Itu ada di situ. Values yang tertanam di dalam bawah sadar kita ini menentukan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berperilaku, termasuk juga bagaimana kita menggunakan logika. Ya, tentu saja kita tidak akan lebih jauh membahas tentang satu persatu soal ini ya. Ini untuk memahamkan bagaimana otak kita itu bekerja dan bagaimana kita manfaatkan untuk berkomunikasi. Ingat, fokus kita adalah menggunakan tools ini untuk mengembangkan kemampuan kita berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah memori permanen, yaitu ingatan-ingatan kita, hafalan-hafalan kita sejak kita kecil, ketika kita belajar, berlatih, dan sebagainya. Itu tersimpan permanen di dalam bawah sadar kita. Mungkin Anda sekarang tidak ingat atau lupa bagaimana Anda belajar berjalan. Sekarang Anda bisa berjalan dan berlari. Kita berproses meniru orang lain, bagaimana orang lain berjalan. Maka kita berusaha belajar berdiri tegak, tidak limbung, dan mulanya pasti jatuh bangun. Kemudian kita bisa melangkah, akan dilatih oleh orang tua kita untuk melangkah. Kemudian bisa berjalan, kemudian bisa berlari. Dan sekarang, kecuali kita melihat seorang anak sedang belajar berjalan, baru kita sadar bahwa kita dulu juga begitu. Tapi kita sendiri sudah lupa bagaimana cara kita belajar dulu. Itu tersimpan di memori bawah sadar kita yang tidak perlu lagi kita ingat-ingat, karena semuanya sudah otomatis.
Ketika Anda akan melangkah, Anda tidak perlu lagi berpikir gimana caranya melangkah. Termasuk bagaimana Anda naik sepeda misalnya. Anda dengan begitu saja naik sepeda sekarang, kemudian mengayuh sepeda dan bisa jalan-jalan goes setiap pagi minggu misalnya. Sebelumnya, kita harus berpikir dulu bagaimana cara bisa seimbang naik sepeda itu dan bisa mengayuh dengan baik. Tapi ketika kita sudah terlatih, itu kita tidak perlu lagi ingat-ingat memorinya. Memorinya bekerja seolah-olah sebuah aplikasi yang secara otomatis ketika kita perlukan, seperti di komputer. Pada saat diperlukan, kita eksekusi dan aplikasinya bekerja. Seperti itulah sistem kerja otak kita, unconscious mind. Nah, pertanyaannya apa hubungannya dengan cara kita berkomunikasi? Kita lanjutkan. Nah, seperti ini. Hubungan antara otak kiri dan otak kanan, berpikir sadar dan berpikir bawah sadar tadi itu sangat menentukan bagaimana kita berkomunikasi, atau ditentukan oleh bagaimana kita berkomunikasi. Nah, apa alat yang digunakan oleh otak kita untuk berkomunikasi tadi itu? Inilah yang disebut dengan indera. Kita memiliki 5 indera. Kita memiliki 5 indera yang secara normal dimiliki orang biasa. Ada yang punya indera keenam, yaitu di luar ini ya. Satu adalah indera visual, yaitu yang menggunakan segala informasi, segala impuls dari luar menggunakan penglihatannya. Jadi apa yang kita lihat, kita pandang. Yang nampak di mata kita itu adalah bentuk visual, gambar-gambar, video bergerak, atau suatu situasi nyata yang nampak di depan kita berlalu lalang. Termasuk juga ini yang saya maksud dengan komunikasi tadi. Kata-kata yang mengandung visualisasi. Hanya dengan kata-kata, hanya dengan verbal, kemudian kita bisa membayangkan sesuatu. Itu juga visualisasi. Baik, kita persingkat. Sekarang auditory adalah apa yang kita dengar. Artinya kita menggunakan atau mengandalkan pendengaran kita. Dan yang ketiga adalah kinestetik. Secara harfiah disebut tentang sesuatu yang bergerak. Ya. Tapi maknanya di sini adalah dalam bentuk yang disebut sentuhan. Atau lebih mudah lagi kita menyebutnya, saya lebih mudah memahamkannya, yang dimaksud dengan kinestetik itu adalah kita menggunakan perasaan kita. Sentuhan di situ adalah sentuhan kalbu yang menyentuh pikiran kita, menyentuh perasaan kita, menyentuh hati kita. Kinestetik. Dan berikutnya adalah olfactory atau penciuman. Indera penciuman. Kita menangkap fakta, informasi dari luar diri kita dengan penciuman. Dan yang terakhir adalah gustatory atau pengecapan dengan rasa yang ada di mulut kita, lidah kita. Olfactory dan gustatory pada akhir-akhir ini menjadi ukuran penting ya. Karena katanya salah satu indikator seseorang terpapar COVID-19 adalah kalau dua indera yang terakhir ini tidak berfungsi, kita tidak bisa mencium sesuatu dan kita tidak bisa merasakan sesuatu yang masuk dalam mulut kita, atau menjadi indikasi bahwa seseorang terpapar virus corona. Semoga tidak bagi kita semua ya. Baik. Nah, bagaimana yang 5 indera itu masuk dalam pikiran kita? Nah, inilah fungsi otak kita. Luar biasanya otak kita itu bekerja. Bayangkan kalau semua indera ini masuk dalam bawah sadar kita yang 88% tadi, yang berpengaruh besar terhadap tubuh kita.
tanpa disaring, kelima ini akan menangkap fakta tadi itu, menangkap informasi itu secara apa adanya. Tentu saja kita bisa menggolongkannya sering positif dan negatif. Kalau semua ini masuk ke dalam pikiran kita, betapa kacaunya bawah sadar kita. Oleh karena itu, conscious mind atau otak kiri kita itu berfungsi untuk memfilter. Nah, memfilter kelima indera ini sebelum dia masuk ke otak bawah sadar kita, masuk ke pikiran bawah sadar kita, unconscious mind. Cara memfilternya adalah, kan di sini ada 3 caranya. Deletion atau menghapus, jadi fakta yang kita lihat, fakta yang kita dengar, fakta yang kita rasakan, fakta yang kita cium, fakta yang kita kecap, itu di-delete oleh pikiran sadar kita, conscious mind, atau otak kiri. Dihapus sehingga tidak masuk ke dalam bawah sadar kita. Dan yang berikutnya adalah mendistorsi atau distortion. Fakta yang diterima melalui indera tadi itu tidak dihapus, diterima, tapi didistorsinya, diubah oleh pikiran sadar kita, oleh otak kiri kita sebelum dikirim ke bawah sadar. Misalnya apa? Ketika kita melihat fakta di hadapan kita, maka seketika kita berpikir, ini benar atau salah? Fakta itu bisa saja benar, tapi oleh otak kiri kita menyebutkan itu salah. Dan dikirimlah ke bawah sadar kita. Atau sebaliknya, fakta yang salah dikatakan benar, didistorsi sedemikian rupa sehingga kemudian diolah oleh otak bawah sadar kita. Dan yang ketiga adalah generalisasi. Informasi yang kita terima, fakta-fakta yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, itu digeneralisasi oleh pikiran kita. Kemudian diolah di bawah sadar kita. Nah, cara kerja seperti inilah yang harus kita pahami dalam kita berkomunikasi. Bukan saja kepada orang lain, tetapi juga terutama terhadap diri kita sendiri. Karena semua fakta, semua informasi yang ada menjadi impuls yang akan masuk ke dalam diri kita itu tergantung bagaimana kita mengolahnya. Itu berarti komunikasi kita dengan diri sendiri. Ini yang disebut self communication. Sehingga kemudian kita mengambil sikap, mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tadi mungkin di-delete-nya oleh pikiran sadar, mungkin didistorsinya, atau mungkin digeneralisasinya. Sering kita temukan beberapa 2 atau 3 orang berdebat hebat begitu kan, tentang salah satu isu atau masalah misalnya. Masing-masing punya pandangan sendiri-sendiri. Karena apa? Masing-masing punya persepsi. Bagaimana persepsinya dibangun? Yaitu tadi, dengan deletion, distortion, dan generalization. Kalau cara mendistorsinya sama, cara mendelete-nya sama, cara mengeneralisasinya sama, maka akan ada kemungkinan besar 2 orang atau lebih tadi itu akan memiliki pendapat yang sama. Nah, kesimpulannya, sistem filterisasi ini ketika kita pahami, maka kita bisa manfaatkan untuk berkomunikasi. Jadi, apa saja yang difilter? Ya, semua informasi, termasuk tadi kalau terkait dengan komunikasi. Ingat bahwa komunikasi pada dasarnya adalah mengirim pesan. Mengirim pesan ke seseorang. Pesan itu berarti adalah informasi atau input buat orang lain, atau stimulus terhadap otak orang lain. Tekniknya begitu, kaitannya dengan ini.
Ketika kita mengirim pesan, maka pesan itu bisa di-delete, bisa didistorsi, bisa digeneralisasi, atau ketiga-tiganya saling secara kombinasi. Akibatnya, seringkali pesan yang kita kirim tidak direspon sesuai dengan keinginan kita atau harapan kita karena sistem ini. Nah, terus bagaimana caranya supaya pesan kita tadi tidak di-delete? Kalau di-delete itu berarti pesan kita itu hilang sama sekali, tidak diterima sama sekali. Ya istilahnya tidak didengar sama sekali. Ya, banyak faktornya ya kenapa dia mendelete. Tadi karena pikiran sadar lah yang mendeletnya. Di-delete sama sekali sehingga apa? Pesan kita tidak berfungsi. Didistorsi, misalnya perintahnya adalah kerjakan yang A, bagian A, yang dikerjakan bagian B, misalnya begitu. Didistorsi, dia bekerja juga, tapi bukan sesuai harapan kita, misal begitu. Digeneralisasi sedemikian rupa. Nah, caranya gimana? Kaitannya dengan komunikasi. Maka kita bisa gunakan kelima indera ini untuk disampaikan dalam mengirim pesan tadi itu dengan cara yang bisa dipahami oleh sistem filterisasi ini, atau dalam bahasa hipnotisnya, ya NLP ini memang ada basicnya hipnosis ya. Hipnotis itu kanlah orangnya. Bagaimana caranya ini pesan kita itu tidak difilter. Kalaupun difilter, filternya yang positif sehingga masuk ke bawah sadar orang tadi, kemudian direspon dengan cara apa? Ya, dalam bentuk sikap, tindakan, atau pikiran-pikiran lain ya yang keluar tadi di conscious mind-nya. Nah, jadi intinya di situ bagaimana kita mengirim pesan atau komunikasi kita dengan cara menembus filter ini. Menembus filter ini. Kenapa dalam hipnosa itu adalah kondisi orang yang sedang terhipnosis ya. Ada orang yang gampang sekali masuk ya ke dalam kondisi hipnosa, ada yang moderat istilahnya, ada yang sulit. 3, mudah, moderat, dan sulit orang itu terhipnosa. Tapi tidak ada yang tidak bisa, artinya semuanya bisa. Hanya tergantung 3 tadi, apakah orang itu orang yang sulit, dihipnosis, difilter, di bypass ya pikiran filterisasinya ini, atau sedang-sedang saja, atau gampang banget. Setiap orang yang kita hadapi itu berbeda-beda. Nah, jadi kuncinya adalah ketika kita menyampaikan pesan, berkomunikasi itu, dalam hal ini kita memanfaatkan ilmu hipnosis tadi itu tentu saja secara positif agar pesan-pesan yang kita sampaikan itu tembus ke bawah sadarnya. Istilahnya kita membypass filter tadi itu. Oke, ini terlalu panjang video ini. Mungkin kita akan lanjutkan nanti pada sesi berikutnya. Pada sesi ini kita fokus tadi memahami bagaimana cara otak kita bekerja. Nah, nanti kita akan lanjutkan bagaimana kita menggunakan kelima indera ini tadi, khususnya tentu saja adalah tadi disebutkan di awal PAK, visual, auditory, dan kinestetik. Bisa kita manfaatkan dalam berkomunikasi dalam arti menembus pikiran bawah sadar, seperti sebagaimana seorang ahli hipnotis menghipnosis subjeknya
ya. Jadi sebenarnya hipnosis itu adalah komunikasi. Jadi bukan ilmu klinik, ya, bisa dipelajari. Siapapun bisa mempelajarinya, siapapun bisa melatihnya. Karena dia hanyalah merupakan ilmu komunikasi biasa. Ya, dengan cara memahami cara kerja otak inilah kemudian kita bisa menggunakan kata-kata, sikap, tindakan, bahasa tubuh, bahkan pandangan mata yang menembus filter tadi itu. Sampai di situ dulu, kita nanti lanjutkan lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Learning, doing, and praying.